Kita akhirnya sampai, alhamdulillah. Oke, mari. Jadi ini ya Mbak ya? Iya. Kebun hidroponik, cikal bakal hidroponiknya. Betul. Saya penasaran Mbak, bisa ajarin sedikit nggak Mbak gimana Ayo, caranya? ini juga tempat salah satu posko saya proses menanam hidroponik ya. Ini dari awal kita pakai ini dulu. Ini sebenarnya kita menggunakan bahan-bahan bekas saja ya. Ini tuh bekas telur ya? Iya betul, karena kita memang sengaja mencari bahan-bahan bekas agar masyarakat juga tidak harus mengeluarkan biaya yang sulit atau mengeluarkan biaya yang berlebihan. Enggak, cukup menggunakan barang bekas saja. Ini basecamp, ini gitu, seperti ini. Gitu. Kayak arang gitu ya Mbak? Iya, ya? memang. Tapi padi dibakar, lalu dijadikan seperti ini. Basecamp namanya. Terus bibit-bibitnya ditaruh di sini? Nah, nanti bibitnya ini kita masukin ke sini. Jadi dari sini kita ini ada busa. Cukup cari busa. Ini juga busa bekas juga bisa dipakai seperti ini. Lalu kita gunting, kasih sela, kita masukin bibitnya. Lalu seperti ini. Nah, ini udah sampai muncul kayak gini itu berapa lama Mbak? Ini 5 hari. 5 hari dia sudah. Ini 5 hari sudah begini. 5 hari, yang ini seminggu. Yang ini seminggu. Nah, ini seminggu prosesnya. Nah, dia sudah tinggi seperti ini. Oke. Nah, tadi saya penasaran Mbak, ada ini nih Mbak. Ini tuh apaan Mbak? Nah, ini nanti setelah ini sudah 1 minggu tinggi seperti ini, lalu kita bawa ke sana. Ayo bisa kita lihat di sana. Oh ya, ini itunya ya, ini airnya ya. Ini nutrisi. Nanti ini dicampur. Nanti kita masukin ke dalam perairan seperti ini. Jadi nutrisinya sebenarnya nutrisi. Jadi airnya pun dicampur dengan nutrisi ini. Ini biang pupuk gitu ya istilahnya ya, biang vitamin gitu ya. Betul, nutrisi. Lalu ini yang tadi tumbuh 5 hari, kurang kali 5 hari. Lalu kita pindahin ke sini. Nah, seperti ini. Ini cikal bakal. Ini sayur apa nih Mbak? Ini kangkung. Oh, kangkung. Nah, lalu kita pindahin ke sini. Ini seperti ini. Kurang lebih sekitar 2-3 minggu hasilnya seperti ini. Wah, ini sih keren banget Mbak. Nah, ini pok choy ya? Betul. Wow, keren banget. Ini udah bisa langsung dipanen? Bisa dipanen. Ini saya ngeliat ini bawaannya pengen bikin sambal Mbak, terus langsung dimakan. Ini tanpa bahan kimia, nih sehat banget. Lalu dicuci aja sebentar langsung bisa dikonsumsi. Oke, modalnya hanya air, nutrisi, bibit dulu pertama. Bibit dulu. Ada wadahnya cukup dengan wadah yang bekas saja. Seperti ini kan bekas nih, barang bekas ya, gampang sekali diketemukan, atau gelas-gelas bekas, sudah cukup itu. Oh, wow. Simpel kan, gampang kan? Berarti dalam waktu 1 bulan itu sudah bisa menghasilkan, ini sudah siap panen belum Mbak? Sudah siap panen. Ini kurang lebih 3 minggu, 2-3 minggu saja ini. 2-3 minggu sudah seperti ini. Wow. Kalau bibitnya sangat bagus, nutrisinya sangat bagus, 2 minggu dia sudah menghasilkan seperti ini. Wow, keren banget. Ini awalnya masih kecil ya? Ini masih kecil. Kalau kita lihat Mbak, saya penasaran sama si susunan pipa ini nih Mbak. Ya. Ini kenapa miring gini ya? Ya, sebenarnya kita butuh miring, ditaruh agak miring supaya airnya itu mengalir dengan bagus gitu. Jadi dia agak mengalir. Jadi dibikin, misalnya ini tembok, jadi dibikin agak miring sedikit miring begini karena biar air itu mengalir terus gitu. Turun ke bawah. Saya penasaran nih, hidroponik ini salah satu bentuk ya ekonomi kreatif lah, yang sebenarnya simple, harganya tidak mahal, dan juga panennya cepat dibandingin dengan tanaman konvensional. Betul. Kepikiran dari mana sih Mbak? Hidroponik aja gitu. Iya, sebenarnya ini adalah salah satu bisnis saya. Bisnis saya, lalu saya kembangkan untuk disosialisasikan kepada masyarakat agar mereka juga bisa merasakan apa yang saya bisniskan dengan program nyata saya berikan. Dari mana awalnya? Awalnya dari saya ketemu dengan tim saya, kebetulan mereka juga insinyur pertanian, dan juga mereka yang pertama kali menemukan bibit-bibit seperti hidroponik ini.
Oh, kemudian kenapa akhirnya muncul ide, oh sudah ini saja yang menjadi bahan saya sosialisasi di dapil yang sekaligus membuktikan kalau ini kerja nyata saya gitu loh. Karena sangat nyata, menjanjikan dan terlihat gitu. Kalau menurut saya dan tidak rumit. Saya berikan kepada masyarakat program yang nyata dan ini kan tidak sulit gitu. Jadi benar-benar memberikan program yang nyata, kerja nyata dan membuka lapangan kerja gitu. Lalu saya katakan ini tidak sulit, tidak seperti harus menunggu berbulan-bulan, tidak harus dengan program yang penuh dengan janji-janji yang muluk-muluk, tapi langsung dirasakan oleh masyarakat dengan kemudahan yang tidak dengan biaya yang mahal juga untuk masyarakat gitu. Kalau untuk satu kali panen itu biayanya berapa, Mbak? Satu kali panen, satu kali panen kurang lebih ada yang kita harus saya beli dengan masyarakat 1,5 juta sampai 2 juta. Itu sudah sama instalasi seperti ini dan ini ya? Oh enggak, maksudnya hasil panen yang saya beli, hasil panen yang saya beli. Tapi kalau instalasi yang mereka pergunakan itu cukup dengan bambu tuh murah sekali. Mungkin seperti ini ya, Mbak ya? Ya, seperti ini murah sekali. Mungkin bahkan mereka bisa cari sendiri dengan suaminya mencarikan atau apa gitu ya. Ini sangat murah tapi agak mungkin butuh biaya agak besar dengan yang paralon seperti ini mungkin. Ini. Tapi pun itu mereka sudah merasakan hasil panen satu kali, saya rasa banyak banget masyarakat yang sudah pengen punya paralon seperti sebenarnya ini. Hanya lebih mahal di depan ya karena untuk menyiapkan instalasi seperti ini, kemudian aliran air dan lain sebagainya, tapi sudah kesananya ya emang tinggal bibit aja sama si vitamin ini ya. Betul. Luar biasa sekali. Sebenarnya ketika Mbak Angel bertemu dengan rekan-rekan Mbak Angel kemudian memutuskan, kayaknya saya ingin seriuskan hidroponik karena ini bisa jadi bisnis jangka panjang gitu. Betul. Kan. Selain juga untuk mengkinerjakan ibu-ibu di dapil, betul, juga bisa bisnis jangka panjang. Kenapa sih Mbak kepikiran hidroponik? Apakah ketika itu sedang mengunjungi taman hidroponik kemudian kayaknya ini adalah bisnis menjanjikan? Gitu? Salah satu ini bisnis saya yang pertama. Kedua, kenapa saya meluncurkan program hidroponik ini karena saya rasa ini program ini tidak bicara setahun 2 tahun atau sebulan 2 bulan, bukan, tapi ini kita bicara jangka panjang. Artinya kalau kita bicara masa sekarang saya meraup suara 17 April, mungkin ada beberapa program yang sudah lepas sampai di situ saja. Tapi saya berikan ini program tetap masih berjalan sesudah 17 April mereka tetap bisa merasakan hasil yang mereka tanam ini gitu. Jadi saya memberikan program memang jangka panjang sampai seumur hidup. Dengan memikirkan bisnis dari hulu ke hilir, mulai dari membudidayakan warga di Jabar 7, kemudian Mbak Angel juga memiliki perusahaan PT Hidroponik Indonesia sampai memiliki supermarketnya. Betul. Itu kan udah kayak sebuah paket yang cukup lengkap ya Mbak ya untuk jangka panjang ke depan. Itu idenya awalnya dari mana Mbak? Dari saya, pertama dari saya karena memang saya pikirkan begini. Pada saat saya belum meluncurkan program kepada masyarakat, saya harus memikirkan begitu saya berikan kepada masyarakat, tentu saja masyarakat tentunya harus mendapatkan penghasilan yang nyata. Artinya begini, jangan sampai mereka menanam tapi akhirnya mereka tidak mungkin mengkonsumsi sendiri kan. Artinya harus ada yang membeli gitu. Lalu saya pikirkan tidak mungkin masyarakat yang menjual kemana-mana, tidak mungkin juga gitu. Mungkin nanti saya bilang saya harus rapikan semuanya dari pembeliannya, dari supermarketnya, bahkan nanti kalau sampai banyak yang memanen, saya akan ekspor. Saya akan ekspor. Jadi seperti itu. Jadi memang sudah saya pikirkan. Jadi sebelum saya turunkan ke masyarakat, saya sudah pikirkan semuanya dengan rapi. Begitu saya turunkan, biar masyarakat tinggal sudah siap semuanya ya. Gitu. Saya penasaran nih Mbak, ini kangkung ya? Ini saya taruh dulu ya, vitaminnya. Oh, aduh, ada air. Iya, itu ada air. Oke, jadi hanya busa, kemudian gelas bekas air mineral. Betul. Dibolong ya, dibolong-bolongi. Karena biar airnya bisa masuk ya ke dalam busa ini, biar dia lembab gitu, seperti ini. Wow. Kalau untuk kangkung kayak gini berapa lama, Mbak? Kalau ini kan sebenarnya ini kurang lebih 1 minggu saja dia sudah begini tumbuh. Biasanya 2-3 minggu dia lebih tinggi lagi. Ini cepat sekali.
Karena bibitnya sangat bagus, karena dari pertanian kita, insinyur pertanian kita selalu meneliti itu, karena dari itu setiap rumah door to door pembinaannya itu memang diturunkan insinyur pertanian saya semuanya turun door to door memberikan nutrisi. Gitu. Oh, wow. Jadi warga tidak hanya menanam, tapi dari saya sendiri sebagai donaturnya saya juga menurunkan tim saya untuk terus memantau, memberikan nutrisi. Menurut saya ide Mbak Angel dengan sebelum turun ke dapil, ke masyarakat, menyiapkan segala sesuatunya mulai dari hulu ke hilir, dari mulai pembinaan sampai menjualnya. Itu luar biasa sekali Mbak Angel. Insya Allah, amin, amin. Saya penasaran deh. Jadi ini bisa cukup loh hanya kamu dengan air ya? Iya, kamu tanam di rumah juga bisa loh. Iya, ini tidak dibutuhkan lahan yang besar ya Mbak ya? Daripada kita menanam tumbuh-tumbuhan yang tidak bermanfaat, lebih baik saya rasa pada saat pertama kali sosialisasi ke ibu-ibu, ibu kita belajar tanaman hidroponik, ibu-ibu nanya nggak sih, nanti jualnya di mana Mbak, masa dimakan sendiri gitu? Ya, karena saya sudah tahu apa saja yang akan dipertanyakan oleh masyarakat, tentu semuanya saya sudah siapkan. Sebelum mereka bertanya, saya sudah menyiapkan semuanya. Jadi pada saat mereka bertanya, saya sudah memberitahukan kita ada pembinaannya. Ibu mau bertanya apa? Nanti yang membeli siapa? Saya katakan PT Hidroponik Indonesia, dan ini PT kita. Kita selalu memberikan seperti ini. Jadi saya sudah tahu, tim saya sudah tahu apa saja yang akan dipertanyakan oleh masyarakat, tentu jawabannya sudah kita siapkan. Oke, wow. Saya penasaran, Mbak Angel tadi mengatakan kalau satu hari itu bisa sampai ke 6 titik di seluruh wilayah di Jabar 7. Betul. Satu hari itu, 7 titik. Ya. Wow, saya penasaran Mbak, pengen ikut Mbak Angel sosialisasi sama ibu-ibu. Bener ya, mau ikut ya? Mau ikut. Ayo kita ke sana langsung. Aura mereka, kebahagiaan mereka saat mereka melihat sayur itu tumbuh, hidroponik itu tumbuh, itu kebahagiaan yang luar biasa yang saya dapatin gitu.